Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semua rekan-rekan mahasiswa bersama saya Ibu Lindawati yang mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar e-bisnis. Dapat dilihat di sini untuk pengantar e-bisnis itu lebih banyak keterkaitannya dengan yang sedang hits pada saat ini, yaitu online business. Di sini kita bisa lihat ada gambar e-bisnis itu sendiri dan ada gambar ini dapat dikatakan sebagai businesswoman ya, yang bisa menciptakan peluang dari online business. Apa sih yang dimaksud dengan e-bisnis itu? E-bisnis adalah suatu strategi usaha atau cara perusahaan untuk meningkatkan daya saing melalui berbagai manfaat yang diberikan. Di antaranya manfaat yang didapatkan yaitu antara lain perolehan efisiensi biaya operasi, kecepatan menjangkau pasar, maupun jangkauan geografis usaha yang lebih luas. Dan di sini ada beberapa klasifikasi dari e-bisnis tersebut. Di antaranya yaitu business to business, selanjutnya business to consumer, ada business to business to consumer, ada consumer to consumer, ada consumer to business, ada non-business electronic commerce, ada peer-to-peer application, ada mobile commerce atau yang biasa kita sebut m-commerce, ada intra-business electronic commerce, ada business to employees, ada collaborative commerce, and non-business electronic commerce. Untuk model pada e-bisnis, tipe-tipe dari e-bisnis itu yang tadi kita telah sebutkan dan diperkecil lagi menjadi tipe lainnya yaitu business to commerce dengan karakteristik yang lebih kecil ruang lingkupnya, antara lain yaitu organisasi ya kepada individu. Yang kedua, nilai uang yang dilibatkan dalam transaksi ini lebih kecil. Selanjutnya itu transaksi satu waktu atau tidak sering terjadi. Jadi hanya sesekali saja. Dan pada tipe e-bisnis ini secara relatif lebih sederhana, business to consumer ini. Yang kedua yaitu ada business to business atau business to government atau business to education. Nah, ini biasanya karakteristik tipe e-bisnis ini yaitu terjadinya antar organisasi. Selanjutnya, nilai uang yang dilibatkan itu lebih besar tentunya dari business to consumer tadi. Yang ketiga, hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Yang keempat, pemberian kredit oleh penjual kepada pelanggan. Yang kelima, lebih kompleks. Jadi segala transaksinya itu lebih kompleks dan pelibatan pihak-pihaknya juga lebih kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Definisi dari e-commerce yaitu menurut arti kata dari Wikipedia adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, web atau jaringan komputer lainnya. Proses arsitektur e-commerce di sini menurut O'Brien meliputi access and control security, profiling and personalizing, search management, content management, catalog management, ada payment, ada workflow management, ada event notification, dan ada collaboration and trading. Sedangkan untuk klasifikasi e-commerce, antara lain yaitu electronic markets, yaitu sistem antar organisasi yang menyajikan fasilitas-fasilitas
bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi mengenai produk dan servis yang ditawarkan. Yang kedua yaitu Electronic Data Interchange, yaitu sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial dan tentunya ini secara formal. Yang ketiga yaitu Internet Commerce, yaitu penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan melingkupi kegiatan penjualan produk dan jasa. Selanjutnya kita bisa lihat di sini mengenai peluang e-commerce di Indonesia. Dari gambar ini kita dapat lihat bahwa negara kita berada di tengah-tengah di antara berbagai negara belahan dunia lainnya. Pada awalnya, jika melakukan transaksi secara konvensional, tentunya produk-produk yang dihasilkan di Indonesia tidak akan bisa menjangkau seluruh negara-negara yang ada di belahan dunia. Tapi berkat e-commerce ini semuanya bisa terpenuhi. Jadi dengan kata lain, untuk mengembangkan produk-produk Indonesia secara global, salah satu peluangnya dilakukan dengan cara e-commerce ini. Selanjutnya, contoh-contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat dan di sini ada beberapa gambar seperti Bukalapak, ada Lazada, Zalora, Bilna dan Tokopedia. Inilah adalah marketplace yang dibentuk di Indonesia. Dan tentunya ini akan menjangkau pasar dunia. Nah, di sini selanjutnya kita akan berbicara mengenai keuntungan dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama tentunya memperluas jangkauan pemasaran suatu produk. Seperti tadi dikatakan bahwa produk-produk Indonesia ketika sudah menggunakan e-commerce tentunya akan dapat menjangkau negara-negara di belahan dunia manapun. Yang kedua, menghemat biaya, khususnya yang berhubungan dengan percetakan, transportasi informasi lain, komunikasi, dan lain-lain. Tentunya dalam hal menghemat biaya, ini ada kaitannya dengan beberapa biaya-biaya yang biasanya dibebankan. Seperti biaya sewa yang biasanya perusahaan harus menyewa tempat atau gerai, dengan e-commerce biaya tersebut bisa dihapus. Yang ketiga itu mampu beroperasi selama 24 jam sehari, karena e-commerce menggunakan akses internet yang selalu online 24 jam. Tentunya hal ini amat sangat menguntungkan bagi para pengusaha ketika layanannya bisa beroperasi selama 24 jam, otomatis itu akan menyesuaikan dengan waktu-waktu dengan negara-negara lain yang mempunyai perbedaan waktu, sehingga transaksi dapat terus berjalan. Yang keempat, tidak dikenakan pajak. Tentunya ini untuk negara tertentu ya, tidak semuanya negara membebaskan pajak untuk e-commerce ini. Sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar e-bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.